Permainan agak membaik, bola dari kaki ke kaki, 1-2 sentuhannya cukup berjalan, tidak hanya mengandalkan direct football, kemudian juga cukup menguasai lini tengah lah. Kemudian ada kabar yang menggembirakan, yaitu timnas U16 berhasil menjuarai Piala AFF U16 tahun ini, mengalahkan Vietnam 1-0. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang dua hal ya, tentang Persib Bandung yang baru saja meraih kemenangan perdananya di Liga 1 musim ini, serta timnas U16 yang berhasil menjuarai Piala AFF U16 di Indonesia tahun 2022. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Nah, teman-teman, setelah akhirnya Coach Robert Rene Albert ini out atas desakan Bobotoh, Bobotoh melakukan aksi demo Rabu minggu lalu, dan akhirnya manajemen memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Rene, dan kabarnya Coach Rene yang mengundurkan diri karena di 3 pertandingan awal Persib tidak bisa meraih kemenangan, ditahan 2-2 oleh Bayangkara, kalah 3-1 di kandang melawan Madura, dan yang paling parah adalah kalah 4-1 di Borneo gitu kan. Tapi setelah pertandingan kemarin, Coach Budiman, asisten pelatih, diangkat menjadi caretaker. Kemudian Persib bisa menang 2-1 lawan PSIS Semarang meskipun dengan banyak catatan ya. Tentu saja ini hasil yang cukup menggembirakan bagi Bobotoh. Ini 3 poin pertama musim ini. Ini bagus untuk mengangkat moral dan mental para pemain, karena walau bagaimanapun Persib adalah salah satu klub yang menargetkan juara di awal musim. Dengan materi pemain yang sebagus ini, dengan bench yang semewah ini, dengan kedalaman skuad yang sangat bagus, tentunya hasil di 3 pertandingan awal itu bukan Persib banget. Gak layak lah Persib meraih hasil seperti itu. Jadi ketika Persib kemarin menang 2-1 lawan PSIS, itu seperti sebuah pelecut semangat lah bagi para pemain. Nah, tapi terkait kemenangan itu ada beberapa catatan yang ingin saya sedikit analisis. Bukan dari segi taktik yang mendalam, tapi dari banyak faktor lah. Saya melihat di pertandingan melawan PSIS ini secara permainan semakin membaik. Jadi artinya pemain Persib tidak hanya melakukan long ball, dari back long ball ke depan, lini tengahnya kemarin cukup hidup. Nah, yang jadi pembeda adalah menurut saya ya, kemarin Coach Budiman menurunkan trio gelandang tim nasional, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto gitu kan. Kemudian di bek kanan karena Hen masih cedera, dia dipasang Kakang yang di timnas U19 ternyata bagus ya bermain di bek kanan. Meskipun menurut saya dengan segala hormat, mohon maaf, di 3 pertandingan awal bek kanan ini, sektor kanan ini menjadi salah satu titik lemah Persib menurut saya, terutama ketika menghadapi Madura begitu dieksploitasi ya. Karena memang walau bagaimanapun posisi natural Kakang itu bek tengah gitu kan. Jadi Rahmat Irianto yang 3 pertandingan awal ditaruh di bek tengah, kemudian di pertandingan kemarin dipasang sebagai gelandang bertahan bersama Mark Klok, dan Ricky Kambuaya lebih menyerang lah gitu kan. Di sisanya pada Fred Butuan di sektor sayap kiri, di kanan ada Ciro Alves, di depan ada David Da Silva, di belakang ada Nick Kuipers yang berduet dengan Ahmad Juprianto, di kiri ada Daisuke Sato, di kanan ada Kakang, dan kiper yang diturunkan kayaknya Imade Wirawan ya, kiper senior gitu. Nah, permainan agak membaik, bola dari kaki ke kaki, 1-2 sentuhannya cukup berjalan, tidak hanya mengandalkan direct football, kemudian juga cukup menguasai lini tengah lah. Hanya saja yang menurut saya masih harus diperbaiki adalah kondisi fisik. Terlihat sekali para pemain Persib ini kurang sekali memberikan pressing, kurang nge-press di lini pertahanan lawan. Kemudian juga seperti membiarkan lawan terlalu lama memegang bola gitu kan. Karena tidak dipungkiri ya, teknik pressing ini membutuhkan fisik yang bagus, dan terlihat para pemain Persib cukup keteteran menurut saya. Karena apabila bermain di kandang, seharusnya kan tim tuan rumah itu bermain dengan intensitas tinggi, melakukan pressing 5-6 pemain mungkin, agar lawan tidak mampu mengembangkan permainan. Tapi Persib di 4 pertandingan ini minim sekali melakukan pressing gitu kan, sehingga terkesan gol-gol yang bersarang di gawang Persib ini sangat mudah gitu. Contoh gol Taisei Marukawa gitu kan, itu kan nggak ada cover dari sektor kanan gitu kan. Kemudian dengan skill individunya dia mampu mengelabui Kakang gitu kan. Jadi menurut saya Persib kurang greget dalam segi pressing. Yang kedua mungkin faktor itu faktor fisik ya, komposisi pemain yang belum pas. Menurut saya kenapa belum pas? Andainya ada Hen Herdiana di kanan
di tengah nih Kuipers berduet dengan Victor Ibunevo, ini akan menjadi kombinasi yang bagus gitu, mantap. Karena apa? Sejak Hen cedera, tidak ada lagi serangan-serangan yang berbahaya di kanan. Karena kalau Hen kan sejak performanya membaik di musim lalu, menurut saya dia cukup berkontribusi untuk melakukan penyerangan. Sementara di kanan, ini juga masih bergonta-ganti. Di sayap juga kadang Febri, kadang Freds, kadang ada Erwin Ramdhani sekali-kali. Jadi menurut saya sektor sayap ini yang musim lalu cukup bagus belum begitu terlihat. Pres Butuan dia nyaman main di kiri karena dia selalu melakukan cut inside shooting gitu kan. Tapi yang jadi masalah Ciro Apes ini. Ciro Apes di Persikabo dia bermain di posisi Pres Butuan di sayap kiri, dimana dia lebih optimal bermain di sektor tersebut. Jadi sekarang tuh terkesan dipaksakan gitu. Jadi Preds bermain di kiri, Ciro Alves bermain di kanan. Jadi agar kedua pemain ini bermain, kemudian posisinya diubah gitu kan. Kalau David da Silva udah gak ada masalah. Dia mencetak 4 gol dari 4 pertandingan, ini cukup bagus ya teman-teman. Nah, menurut saya kalau kita mau sedikit gambling ya, kalau para pelatih Persib ingin sedikit gambling, Ciro jangan ditaruh di sayap kanan, misalkan Pres Butuan di kiri, atau Pres Butuan misalkan dicadangkan dulu nih. Ciro di kiri, di kanannya dia pasang Febri atau Erwin Ramdhani. Kalaupun misalnya pengen tetap mainin Pres dan Ciro jangan ditaruh di sektor sayap kanan. Dia diposisikan di belakang striker. Dia sebagai pemain yang memiliki free roll. Dia bergerak bebas kanan, kiri, depan, tengah gitu. Jadi Ciro ini tipe pemain yang harus diberi kebebasan menurut saya gitu kan. Jadi posisi yang terbaiknya jika tidak di sayap kiri ya di tengah, di belakang striker, di belakang David da Silva gitu. Itu mungkin bisa menjadi alternatif variasi jika serangan Persib deadlock gitu kan. Kemudian Ricky Kambuaya juga terlihat end passing-nya, umpannya bagus ya ketika gol kedua David da Silva. Jadi tapi menurut saya belum begitu padu ya. Trio timnas ini masih butuh waktu untuk padu di Persib. Nah, nanti ketika Beckham Putra bermain, ketika Beckham bisa bermain, mungkin ini bisa dievaluasi. Jadi kombinasi lini tengah ini menurut saya masih meraba-raba siapa komposisi terbaiknya gitu kan. Nonton hanya 5.000 yang datang kan. Itu sangat anti klimaks dengan Persib di musim-musim sebelumnya. Rata-rata supporter Persib atau bobotoh yang datang di stadion ketika bermain kandang minimal 20.000 lah. Tapi di 2 laga kandang awal ini hanya 5.000. Dan banyak yang mengeluh bahwa ini soal tiketing lah, tiketnya sangat ribet lah, penukaran tiketnya jauh dan lainnya. Ini mungkin menurut saya yang harus dievaluasi oleh manajemen Persib. Karena walau bagaimanapun Persib tanpa bobotoh itu kurang aja rasanya gitu. Saya yakin di hati semua para pemain Persib pun ingin stadion penuh, ingin Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini menggema dengan teriakan-teriakan bobotoh, chance bobotoh, dan kemarin terlihat sangat sepi sekali dan ini bukan Persib banget lah. Jadi evaluasi untuk manajemen adalah bagaimana agar sistem tiketing ini dipermudah, agar tetap aman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau calo lah boleh gitu. Tapi di sisi lain memudahkan juga para supporter untuk menonton ke stadion gitu. Karena tidak dipungkiri sistem tiketing yang bermasalah dan ribet itu akan membuat bobotoh semakin malas ke stadion gitu kan. Dan terbukti di 2 laga awal, dan jangan sampai hal ini terus terjadi sampai akhir musim gitu loh. Kemudian ada kabar yang menggembirakan yaitu timnas U16 berhasil menjuarai Piala AFF U16 tahun ini mengalahkan Vietnam 1-0. Tapi saya tidak akan terlalu dalam membahas soal taktik ya, karena menurut saya ini pemain-pemain muda, kelompok umur masih bisa berkembang atau mungkin malah menjadi drop gitu kan. Jadi saya tidak ingin terlalu mengekspos tentang prestasi, saya tidak mau terlalu mengekspos tentang teknik. Yang saya cukup puas adalah bagaimana Coach Bima Sakti ini terlihat gitu kan. Dia bukan hanya sebagai pelatih di dalam lapangan, tapi dia juga menjadi ayah di luar lapangan. Beliau menjadi suasana ruang ganti menjadi adem, beliau menjadi figur seorang ayah, beliau menjadi contoh bagi para pemain. Dan yang paling viral di media sosial kan bagaimana cara beliau menerapkan aturan, bagaimana beliau mengatakan bahwa pemain harus rajin beribadah misalkan, pemain harus disiplin, pemain tidak boleh sombong. Itu kan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang mungkin di luar konteks sepak bola, tapi dampaknya akan terlihat di lapangan. Karena apa teman-teman? Ketika pemain muda ini mentalnya sudah
jelek sejak muda gitu kan. Pemain muda jelek sejak muda, mentalnya sombong misalkan, atau mungkin tadi kata Coach Bima kurang beribadah dan lain-lain, itu akan berpengaruh kan terhadap performanya gitu kan, bagaimana attitude dia di lapangan dan di luar lapangan. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Coach Bima ini sangat bagus ya, tapi tentu saja media jangan terlalu menggembar-gemborkan, sehingga kenapa? Ini tidak baik untuk para pemain dan pelatih sendiri gitu kan. Ekspektasi menjadi tinggi, dituntut harus berprestasi gitu kan. Timnas U16 ini diisi oleh anak-anak muda 14 sampai 16 tahun, karena kan under U16, under 16, di bawah 16. Umur-umur segitu kan masih apa ya istilahnya, masih senang main gitu, kan. Jadi sebetulnya tidak baik untuk selalu di pressure untuk berprestasi. Mereka harus juga menikmati permainan. Biarkan mereka berkembang. Biarkan mereka berkembang di pohonnya gitu kan. Biarkan mereka nanti saatnya bisa dipetik permainannya gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah keberhasilan, kita bersyukur, tapi jangan terlalu euforia, jangan terlalu disorot, jangan terlalu dipuja-puji. Biarkan sesungguhnya event berikutnya ada yang lebih penting, kualifikasi Piala Asia U17. Jadi menurut saya biasa saja gitu, sikapi dengan biasa, disyukuri saja gitu kan. Mungkin itu teman-teman ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.